Lebih banyak tentara bayaran asing di jajaran angkatan bersenjata Ukraina, gaji tertinggi di dunia untuk pasukan penyerbu dan infanteri, demobilisasi, kontrak untuk personel yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan bahkan reformasi pusat perekrutan militer, tapi agak belakangan. Di Ukraina, mereka telah meluncurkan reformasi militer terbesar yang terutama ditujukan untuk meningkatkan kondisi dinas militer. Di sana ada banyak hal, mulai dari transfer yang transparan hingga penundaan dari dinas militer dan jangka waktu kontrak yang jelas untuk infanteri. Tapi yang paling ingin saya soroti dari reformasi ini adalah poin berikut. Kutipan, kami membuka pasar perekrutan orang asing. Tujuan ambisiusnya adalah lebih dari 50 pasukan serbu dan infanteri di jajaran angkatan bersenjata Ukraina adalah legioner. Perusahaan perekrutan swasta melakukan seleksi kandidat di luar negeri dan mengirimkan relawan ke Ukraina. Tentu saja, ini adalah tujuan yang ambisius, tetapi akhirnya ada mekanisme nyata untuk mewujudkannya. Zelensky sudah menyatakan bahwa dana untuk gaji para prajurit infanteri yang akan mencapai hingga $10.000 per bulan sudah tersedia. Dalam episode ini, kita akan membahas semua seluk-beluk reformasi militer yang baru, serta membahas apa yang akan terjadi dengan pusat perekrutan militer itu. Di sana juga dijanjikan sesuatu yang baru, tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis pertanyaan apapun dari kalian. Tulis komentar panjang di bawah video ini, itu sangat penting untuk mempromosikan episode ini di YouTube. Dan saya akan sangat berterima kasih kepada kalian. Kita mulai transformasi sistematis kekuatan pertahanan. Tahap pertama berkaitan dengan efektivitas dan keadilan yang dimulai dari aturan yang jelas. Jadi, infanteri dan pasukan serbu Ukraina akan menerima gaji tertinggi di dunia. Selain itu, personel militer akan memiliki akses ke 3 jenis kontrak. Setelah itu, mereka akan mendapatkan penundaan nyata dari dinas militer. Menurut reformasi militer yang dipresentasikan hari ini oleh Kementerian Pertahanan Ukraina, rata-rata gaji infanteri Ukraina akan mencapai 300.000 hryvnia per bulan. Itu hampir $7.000, sedangkan penghasilan maksimum yang bisa diperoleh seorang prajurit infanteri per bulan adalah 460.000 hryvnia, yang berarti lebih dari $10.000 per bulan. Bagaimana bisa mencapai angka seperti itu, dan bagaimana caranya sehingga gaji sebesar itu bisa didapatkan? Jadi, gaji akan dihitung sebagai berikut, dan Kementerian Pertahanan Ukraina hari ini telah memperkenalkan rumus tersebut. Jadi, 20.000 hryvnia adalah tunjangan dasar. 10.000 hryvnia akan ditambahkan untuk setiap hari di posisi. 20.000 hryvnia untuk setiap hari pencarian dan serangan. Artinya, maksudnya adalah ketika ada aksi di garis depan, dan 40.000 hryvnia untuk setiap hari penyerbuan, yaitu ketika unit benar-benar menyerbu posisi penjajah. Selain itu, gaji minimum di belakang garis depan naik dari 20.000 menjadi 30.000 hryvnia, yaitu sekitar $670. Dan pembayaran akan meningkat seiring dengan risiko. Artinya, semakin dekat ke garis kontak, semakin besar tambahan yang akan diterima. Gaji untuk komando unit tempur meningkat 2 kali lipat. Selain itu, peluncuran 3 jenis kontrak baru juga telah diumumkan. Kontrak infanteri penyerangan ini untuk prajurit infanteri, pasukan penyerang, penembak jitu, dan prajurit penyintai. Masa kontrak 10 atau 14 bulan penundaan wajib dari mobilisasi setelah kontrak. Bagaimana cara menghitungnya akan kita bahas nanti. Tipe kedua adalah kontrak tempur untuk posisi tempur kecuali infanteri penyerangan. Masa kontraknya 24 bulan, setelah itu ada penundaan dari mobilisasi. Kontrak ini memberikan tambahan bayaran per bulan. 30.000 untuk posisi manajemen dan dukungan, 50.000 di pos komando, dan 100.000 saat bertempur. Prajurit dengan kontrak tempur yang sedang dinas sementara atau cuti akan menerima tambahan 10.000 hryvnia di luar gaji pokoknya. Dengan demikian, ia menerima setidaknya 30.000 hryvnia per bulan, bahkan jika sedang dinas luar, di belakang garis depan, atau sedang cuti. Jenis kontrak ketiga adalah kontrak dasar untuk personel logistik, staf markas, dan spesialis teknis. Masa kontraknya adalah 24 bulan dengan kemungkinan beralih ke kontrak tempur atau kontrak infanteri. Dan inilah penundaan dasar selama 6 bulan yang dijanjikan. Ini setelah kontrak, ini adalah jangka waktu minimal. Dan di sini maksimal Anda bisa mendapatkan hingga 120.000 hryvnia per bulan pada jenis kontrak ketiga. Bagaimana dengan penundaan? Mari kita bahas lebih detail di sini. Saat menandatangani kontrak berdurasi hingga 14 bulan, Anda akan mendapatkan penundaan dasar yang dijamin selama 6 bulan. Selain itu, Anda akan mendapatkan tambahan 3 bulan penundaan untuk setiap bulan menjalankan tugas tempur.
Ditambah 6 bulan untuk setiap tahun masa dinas, sejak tahun 2022 hingga penandatanganan kontrak baru. Dan ditambah 1 bulan untuk setiap tahun masa dinas sebelum tahun 2022. Nah, misalnya, jika seorang prajurit aktif yang masih bertugas menandatangani kontrak selama 10 bulan, 2 bulan dihabiskan di medan tempur, dan sebelumnya sudah memiliki 2 tahun masa dinas. Sejak tahun 2022, dia akan berhak mendapatkan penundaan selama 2 tahun setelah kontraknya selesai. Jadi, 6 bulan dijamin, 6 bulan lagi karena tugas tempur, ditambah 1 tahun untuk masa dinas sebelumnya sejak tahun 2022. 6 bulan penundaan yang disebutkan adalah jangka waktu minimum. Dalam praktiknya akan lebih lama. Misalnya, untuk seorang prajurit infanteri yang telah bertugas selama 10 bulan, di mana 4 bulan diantaranya berada di medan tempur, penundaannya adalah 6 ditambah 12 bulan. Jadi, sebenarnya 1,5 tahun. Mereka yang sudah bertugas dengan kontrak dapat menandatangani ulang kontrak tersebut dengan syarat baru, dengan masa tugas yang jelas, dan penundaan yang memperhitungkan waktu yang sudah dijalani. Satu lagi pertanyaan kunci, keadilan bagi mereka yang paling lama berada di pasukan pertahanan, dan yang telah menghabiskan waktu paling banyak di medan tempur. Untuk mereka, hingga akhir tahun ini, kami mulai secara bertahap membebas tugaskan dari dinas. Pada saat yang sama, para prajurit yang sudah bertugas dengan kontrak dapat memperbarui kontraknya dengan syarat-syarat yang baru. Agar sistem berjalan secara transparan, diluncurkan sistem pemantauan keberadaan pasukan serbu dan infanteri. Ini diperlukan untuk memastikan kehadiran mereka benar-benar di posisi. Selain itu, pembayaran baru diperkenalkan untuk pelaksanaan tugas tempur di garis depan. Misalnya, ada 100.000 hryvnia atau sekitar $2.200 untuk setiap penjajah yang berhasil ditangkap. Dan 15.000 hryvnia untuk setiap musuh yang dieliminasi dalam pertempuran kontak langsung atau tembak-menembak. Tapi pembaruan paling mencolok dalam reformasi militer saat ini adalah perekrutan orang asing. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan bahwa tujuannya adalah agar lebih dari setengah pasukan penyerang dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina terdiri dari orang asing. Dan ini penting karena sudah bertahun-tahun dibicarakan tentang perlunya merekrut orang asing. Apalagi tampaknya memang ada permintaan untuk itu. Perusahaan militer swasta ini sudah ada selama bertahun-tahun, namun entah kenapa di Ukraina hal ini belum pernah dilakukan. Dan baru sekarang hal ini mulai diterapkan di tingkat negara. Memang sangat terlambat, tapi itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi jelas bahwa target 50 orang asing di antara pasukan infanteri dan penyerbu itu adalah target yang sangat ambisius. Tapi seperti kata pepatah, kalau tidak menetapkan tujuan, maka sudah pasti tidak akan ada apa-apa. Dan sekarang, saya hanya ingin mengucapkan semoga sukses dalam pelaksanaannya. Untuk mereka yang meninggalkan unit tanpa izin. Ini adalah meninggalkan unit secara tidak sah. Meninggalkan unit secara tidak sah. Meninggalkan unit militer tanpa izin. Nah, untuk mereka akan dibuka kesempatan untuk kembali. Tapi hanya selama 100 hari. Mekanisme ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan kabinet mulai berlaku. Dan para tentara dapat kembali ke dalam struktur yang sama dari mana mereka meninggalkan unit tanpa izin. Namun, mereka dapat memilih sendiri unit dan komandan tempat mereka siap melanjutkan dinas. Kapan semua ini akan mulai berjalan? Presiden Zelensky hari ini memastikan bahwa dana untuk reformasi ini sudah ada. Dan jika diperlukan, Ukraina sudah meminta pendanaan tambahan dari negara-negara NATO. Dan saya rasa reformasi ini memang dikembangkan bersama dengan sekutu dan mitra, terutama di Eropa. Jadi mereka di sana benar-benar paham bahwa dana tambahan dibutuhkan dan jelas sudah menganggarkannya. Jadi Zelensky berjanji bahwa pembayaran tambahan pertama yang nyata untuk personel militer akan dimulai bulan ini. Dan demobilisasi pertama mungkin akan terjadi sebelum akhir tahun ini. Lalu bagaimana dengan TCK? Untuk saat ini belum ada yang baru. Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko menyatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan reformasi sistem pembayaran gaji bagi personel militer. Setelah itu, baru kita akan membicarakan tentang TCK dengan Anda. Berikut kutipannya. Reformasi TCK. Reformasi yang rumit ini akan didahului oleh reformasi sistem pembayaran gaji. Itu yang pertama. Saat ini, itulah yang sedang dikerjakan oleh Menteri Pertahanan. Langkah selanjutnya adalah kontrak untuk infanteri dan pasukan penyerbu. Setelah itu, perubahan masa dinas. Dan setelah itu, barulah beralih ke reformasi TCK. Salah satu reformasi tersulit dan isu paling rumit di masyarakat Ukraina saat ini. Menteri Pertahanan sedang mengerjakan hal ini. Secara umum, pertama-tama adalah penerapan semua inovasi di militer. Kontrak, penundaan, legioner asing, dan sebagainya dan sebagainya.
Yang sangat penting adalah pembayaran. Dan setelah itu, nanti akan ada reformasi TCK. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang reformasi militer yang baru ini? Silakan tulis di kolom komentar pada episode ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk memberikan like. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa saya juga memiliki saluran YouTube berbahasa Ukraina, Alexei Pichi. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan berita dalam bahasa Ukraina, silahkan kunjungi dan berlangganan. Saya akan senang jika bisa bertemu kalian di sana juga. Itu saja untuk sekarang, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.